Phillip Island kembali menyajikan drama tak terduga di MotoGP Australia 2025 dan salah satu aktor utamanya adalah Marco Bezzecchi. Pembalap Aprilia Racing itu mencatatkan salah satu performa paling luar biasa musim ini, finish di podium 3 meski harus menjalani double long lap penalty, hukuman yang biasanya menghancurkan peluang juara siapapun. Tapi Bezzecchi membuktikan bahwa kecerdikan dan manajemen balap bisa mengalahkan hukuman seberat apapun. Balapan penuh perjuangan itu berlangsung di sirkuit Phillip Island minggu kemarin. Bezzecchi yang start dari posisi kedua langsung tancap gas dan sempat memimpin jalannya balapan pada lap-lap awal. Namun di pertengahan balapan, nasibnya berbalik. Dua hukuman long lap membuatnya harus keluar dari jalur utama dan kehilangan banyak waktu. Dari posisi terdepan, ia terlempar hingga ke urutan ke-7. Namun justru di saat banyak pembalap lain mulai kehilangan ritme, Bezzecchi menunjukkan kecerdikan khasnya. Dengan perhitungan matang dalam pengelolaan ban dan ritme balap, murid Valentino Rossi ini mulai merangkak naik. Ia menjaga kecepatan konstan tanpa merusak kompon ban belakang, sembari mencari celah di tiap sektor cepat Phillip Island, terutama di tikungan ke-3 dan ke-10 yang terkenal menuntut presisi tinggi. Dalam wawancara usai balapan, Bezzecchi mengakui bahwa hukuman tersebut membuat balapan terasa seperti misi mustahil. Balapan hari ini benar-benar sulit, sangat-sangat sulit, ujar Bezzecchi di Parc Fem. Dengan semua penalti itu, segalanya jadi makin rumit, tapi strategi saya berjalan sempurna. Ia menjelaskan bagaimana dirinya mengatur waktu pelaksanaan hukuman tersebut. Saya tahu long lap penalti bisa membuat posisi berubah drastis. Karena itu, saya memilih mendorong keras sejak awal untuk menciptakan jarak, ungkap Bezzecchi. Setelah membangun gap aman sekitar 2 detik dari rombongan tengah, ia baru menjalani hukuman ganda itu secara berurutan. Meski kehilangan banyak waktu, langkahnya membuatnya tetap berada dalam jangkauan podium. Saya hampir menunda hukuman itu untuk menunggu momen yang tepat, lanjutnya. Tapi akhirnya strategi saya berhasil. Saya bisa mengontrol ritme setelah penalti dan terus menekan hingga garis finish. Kunci sukses Bezzecchi adalah manajemen ban. Di sirkuit cepat seperti Phillip Island, degradasi ban belakang sering jadi faktor penentu. Pembalap yang terlalu agresif di awal biasanya kehilangan grip di 10 lap terakhir. Namun Bezzecchi justru sebaliknya. Ia memanfaatkan fase pasca penalti untuk menstabilkan suhu ban dan menjaga konsistensi corner speed, hal yang membantunya merebut kembali posisi podium pada lap-lap akhir. Bezzecchi finish ketiga di belakang rekan satu merek, Raul Fernandez, yang mencatat kemenangan perdana di kelas MotoGP untuk Aprilia. Hasil itu menandai akhir pekan sempurna bagi pabrikan asal Noale tersebut, dominasi di sprint race dan podium ganda di race utama. Khusus untuk Bezzecchi, GP Australia ini menjadi seri penuh emosi. Sehari sebelumnya, ia sukses menjuarai sprint race dan mencetak back-to-back kemenangan sprint setelah GP Indonesia. Konsistensi dan kecepatan yang ia tunjukkan membuat banyak analis menilai Bezzecchi kini berada di level pembalap papan atas, setara dengan nama-nama besar seperti Bagnaia dan Martin. Selain bicara soal strategi, Bezzecchi juga menyoroti pentingnya dukungan tim dan orang-orang di sekelilingnya. Terima kasih kepada seluruh kru saya yang bekerja luar biasa, kepada keluarga dan tentu untuk Akademi Vale. Tanpa mereka, saya tak akan bisa menghadapi tekanan sebesar ini. Dari perspektif teknis, pencapaian Bezzecchi adalah contoh sempurna bagaimana pembalap bisa memanfaatkan regulasi dengan cerdas. Double long lap penalti biasanya berarti kehilangan sekitar 4-6 detik per putaran. Namun Bezzecchi mampu memangkas kerugian itu dengan menjaga kecepatan konstan dan memanfaatkan slipstream saat kembali ke jalur utama. Ia tidak panik, tidak terlalu agresif, dan memilih bermain taktis, sesuatu yang jarang dilakukan di trek yang menuntut adrenalin setinggi Phillip Island. Dengan hasil ini, Marco Bezzecchi memperkuat reputasinya sebagai pembalap dengan kecerdasan balap tinggi. Ia menunjukkan bahwa kemenangan atau podium tidak selalu soal siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling pintar membaca situasi. Di hari ketika banyak pembalap tersapu angin dan tekanan di Phillip Island, Bezzecchi dapat tegak, membuktikan bahwa strategi matang bisa mengubah hukuman menjadi peluang. MotoGP Australia 2025 pun menjadi akhir pekan sempurna bagi Aprilia, dengan Raul Fernandez meraih kemenangan perdana dan Bezzecchi menambah kegembiraan lewat podium ketiga.
Bagi Bezzecchi sendiri, ini bukan sekedar podium, melainkan pernyataan keras bahwa dirinya kini benar-benar matang. Seorang pembalap yang tidak hanya cepat, tapi juga cerdas dan tangguh di bawah tekanan. Pecco Bagnaia beberkan fakta mengejutkan saat jadi rekan setim Marc Marquez di Ducati. Dia cepat sejak hari pertama. Ketika Ducati resmi mengumumkan duet Francesco Pecco Bagnaia dan Marc Marquez di tim pabrikan untuk musim MotoGP 2025, publik langsung menyebutnya sebagai Dream Team paling berbahaya dalam sejarah modern MotoGP. 2 juara dunia, 2 mental juara, dan 1 motor paling dominan di grid. Kombinasi yang menjanjikan, tapi juga syarat risiko. Namun di balik sorotan dan euforia itu, Pecco Bagnaia ternyata menyimpan cerita yang tak banyak diketahui publik. Menjadi rekan satu tim Marc Marquez bukan sekadar tantangan di lintasan, tetapi juga ujian mental dan profesional yang benar-benar mengubah cara berpikirnya sebagai pembalap papan atas Ducati. Dalam wawancara bersama Crash.net yang dikutip, Bagnaia mengungkapkan bahwa pengalaman berbagi garafi dengan Marquez jauh lebih kompleks dari yang dibayangkannya. Awalnya aku sedikit khawatir, ujar Bagnaia jujur. Dia selalu bilang bahwa bahkan dengan rekan setim, dia tetap meletakkan tongkat di roda. Itu membuatku berpikir, ini akan jadi musim yang sangat berat. Persaingan antara 2 juara dunia dalam satu tim memang membawa dinamika yang unik. Di Ducati, kompetisi tidak hanya terjadi di lintasan, tetapi juga di dalam garasi. Mulai dari pengaturan motor, pemilihan komponen, strategi teknis hingga pendekatan psikologis terhadap setiap sesi balapan. Bagnaia menegaskan bahwa Marquez datang bukan sebagai pembalap pelengkap, melainkan langsung berada di level tertinggi. Sejak tes pramusim pertama, Marquez menunjukkan kecepatan luar biasa dan kemampuan adaptasi yang mengejutkan, meski baru pertama kali menunggangi Desmosedici GP Upeng setelah bertahun-tahun bersama Honda. Bagi banyak pengamat, kemampuan Marquez menaklukkan Ducati dalam waktu singkat hampir mustahil. Motor Desmosedici dikenal sangat teknis, agresif di tikungan cepat, menuntut kestabilan pengereman ekstrim, dan butuh pemahaman mendalam terhadap elektronik. Tapi bagi Marquez, semuanya tampak alami. Bagnaia mengakui ia terkejut melihat betapa cepatnya Marquez beradaptasi. Aku pikir dia butuh waktu beberapa bulan untuk memahami karakter motor, tapi dia langsung cepat. Itu menakutkan dan menginspirasi di saat bersamaan, ungkap Bagnaia. Performa Marquez yang langsung kompetitif membuat tekanan dalam tim meningkat. Ducati sebagai pabrikan kini memiliki 2 pembalap dengan kemampuan nyaris seimbang, dan setiap sesi latihan menjadi ajang pembuktian tersendiri. Sumber internal tim menyebutkan bahwa Bagnaia sempat kehilangan sedikit percaya diri, terutama saat Marquez tampil lebih konsisten di beberapa seri awal musim 2025. Dalam sebuah video dokumenter tim Ducati yang dirilis usai Grand Prix San Marino, Bagnaia bahkan sempat mengaku sedang berjuang dengan rasa percaya diri. Dia bilang, aku merasa sedikit kehilangan arah. Ketika kamu punya rekan setim selevel Marc, standarmu otomatis naik, tapi tekanan juga berlipat ganda. Sejak 2001, Bagnaia dikenal sebagai tulang punggung pengembangan motor Ducati. Ia terbiasa menjadi acuan utama para teknisi dalam menentukan arah evolusi Desmosedici. Namun kehadiran Marquez mengubah dinamika itu. Marquez datang dengan gaya balap lebih fleksibel dan agresif, dan cepat menyesuaikan diri dengan berbagai setelan motor, dari suspensi, geometri chassis, hingga mapping elektronik. Perbedaan ini memaksa Bagnaia untuk lebih terbuka terhadap pendekatan baru. Kata seorang teknisi Ducati, Marquez punya kemampuan luar biasa untuk tetap cepat bahkan ketika motornya belum sempurna. Dia bisa menutupi kekurangan motor dengan teknik dan mentalitas bertarungnya. Bagi Bagnaia, hal ini menjadi tantangan baru. Ia tidak lagi bisa sepenuhnya nyaman dengan pendekatan lamanya. Kini, ia harus menyesuaikan diri, bukan hanya untuk melawan Marquez di lintasan, tapi juga untuk mempertahankan posisinya sebagai pembalap nomor 1 Ducati. Meski persaingan di lintasan begitu intens, hubungan pribadi antara keduanya tetap profesional. Marquez beberapa kali menyebut Bagnaia sebagai gentleman sejati, sosok yang kalem di luar lintasan namun keras di atas motor. Ducati sendiri berperan besar menjaga keseimbangan ini. Tim memastikan kedua pembalap memiliki dukungan teknis yang setara, dan mendorong mereka untuk berbagi data dan berdiskusi terbuka dengan para insinyur.
Hasilnya, meski tekanan besar tak terhindarkan, suasana tim tetap relatif kondusif. Kedua pembalap memahami bahwa tujuan utama mereka bukan hanya menang sebagai individu, tapi juga menjaga dominasi Ducati di level pabrikan. Kami sering berdiskusi soal data dan gaya pengereman, ujar Bagnaia. Kadang kami tidak sepakat, tapi itu justru memperkaya cara kami memahami motor. Aku belajar banyak dari dia, dan mungkin dia juga mendapat sesuatu dariku. Menjadi rekan setim Marc Marquez ternyata bukan sekadar pengalaman teknis bagi Pecco Bagnaia, melainkan perjalanan psikologis yang mendalam. Dari adaptasi kilat Marquez, tekanan ekspektasi publik, hingga perubahan peran di dalam tim, semua memaksa Bagnaia untuk berkembang di luar zona nyamannya. Namun justru disitulah kekuatan sejati pembalap diuji. Banyak analis MotoGP menilai bahwa jika Bagnaia mampu menyeimbangkan rivalitas ini dengan mentalitas positif, duet Bagnaia-Marquez bisa menjadi kolaborasi paling produktif dalam sejarah Ducati. Dan seperti kata pengamat MotoGP, di garasi Ducati 2025, bukan hanya dua motor yang bersaing, tapi dua karakter juara dunia yang sedang menulis bab baru dalam sejarah. Kutukan Mandalika berlanjut. Marc Marquez kembali gagal finish karena insiden besar. Apakah Marc Marquez benar-benar terkena kutukan Mandalika? Pertanyaan itu kembali mengemuka setelah insiden terbaru yang menimpa juara dunia MotoGP 2025 tersebut di sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Sejak pertama kali MotoGP hadir di tanah air, Marc Marquez seolah tidak pernah benar-benar bersahabat dengan lintasan sepanjang 4,3 km itu. Setiap musim, ada saja drama yang menimpa sang baby alien, dari kecelakaan, gangguan teknis, hingga insiden dengan pembalap lain. Sejak MotoGP Mandalika pertama kali digelar, Marquez sudah mengalami nasib buruk. Pada musim perdana, ia terjatuh di tengah sesi kualifikasi dan bahkan sampai mengalami gangguan penglihatan akibat benturan keras. Tahun berikutnya, mimpi buruk itu berlanjut. Marquez kembali mengalami kecelakaan di balapan utama dan gagal finish, membuat para penggemar di Indonesia hanya bisa mengelus dada. Musim lalu pun, ketika ia menunggangi Ducati Desmosedici GP23, keberuntungan tak kunjung berpihak. Motor yang biasanya begitu tangguh justru bermasalah secara teknis, memaksanya mengakhiri balapan lebih awal. Dari 3 musim terakhir, catatannya di Mandalika seakan tak bisa lepas dari kata sial. Memasuki musim 2025, harapan sempat muncul. Marquez datang sebagai juara dunia bertahan, penuh percaya diri. Namun sejak awal pekan, tanda-tanda kesulitan sudah terlihat. Ia gagal lolos langsung ke Q2, sesuatu yang jarang terjadi. Akhirnya, Marquez harus start dari posisi ke-9, posisi yang cukup menyulitkan mengingat karakter sirkuit Mandalika yang menuntut ritme stabil sejak awal. Saat sprint race, drama kembali terjadi. Marquez dijatuhi long lap penalti akibat insiden dengan Alex Rins di lap pertama. Penalti itu membuatnya melorot hingga posisi ke-13. Namun disitulah mental juara dunia berbicara. Marquez melakukan comeback gemilang, menyalip satu demi satu pembalap hingga akhirnya menutup sprint di posisi ke-6. Meski bukan podium, hasil itu dianggap positif karena ia hanya menargetkan finish di posisi 5 besar. Sayangnya, harapan untuk balapan utama kembali pupus. Di lap pertama, tepatnya di sektor 2, Marquez bersenggolan dengan Marco Bezzecchi. Keduanya kehilangan kendali. Marquez terseret keluar lintasan bersama motornya, sementara Bezzecchi terjatuh ke gravel. Bendera kuning berkibar dan balapan harus dilanjutkan tanpa 2 nama besar itu. Bagi Marquez, insiden ini menambah panjang daftar kutukan di Mandalika. Seolah ada saja alasan yang membuatnya tak bisa menuntaskan balapan utama dengan mulus. Apakah ini murni soal ketidakberuntungan atau ada faktor lain yang membuatnya kesulitan di Indonesia? Secara teknis, Mandalika memang lintasan yang unik. Dengan aspal baru yang cepat berubah grip, suhu udara tropis yang tinggi, serta tikungan kombinasi cepat lambat, sirkuit ini menuntut paket motor yang seimbang. Ducati sebenarnya sangat kuat di trek lurus, tetapi gaya agresif Marquez seringkali beresiko di tikungan sempit Mandalika. Ditambah lagi, start dari barisan tengah membuat peluang terjebak dalam insiden jauh lebih besar. Di sisi lain, Marco Bezzecchi juga menjadi sorotan. Gerakannya di tikungan sempit dianggap terlalu memaksa, meski sebagian berpendapat itu bagian dari racing insiden. Namun yang pasti, insiden itu kembali memperpanjang rentetan kegagalan Marquez untuk finish di balapan utama Mandalika.
Para penggemar di Indonesia jelas kecewa. Banyak yang berharap bisa menyaksikan juara dunia tampil penuh hingga garis finish, apalagi setelah musim comeback luar biasa di 2025. Namun kenyataan berkata lain. Marquez kembali harus angkat kaki lebih awal meninggalkan Mandalika dengan luka, baik secara fisik maupun mental. Kini, catatan Marquez di sirkuit Mandalika sudah jelas. 4 musim beruntun tanpa satupun finish di balapan utama. Dari gangguan penglihatan, crash, masalah motor hingga tabrakan dengan lawan. Sebuah rekor yang tak pernah ia alami di sirkuit lain sepanjang karirnya. Apakah benar ada kutukan Mandalika yang melekat pada Marquez? Ataukah ini sekadar kombinasi buruk antara faktor teknis, keberuntungan, dan gaya balap agresifnya? Satu hal yang pasti, setiap kali MotoGP datang ke Lombok, kisah Marc Marquez selalu penuh drama. Dan untuk para penonton, itu menambah warna tersendiri dalam sejarah MotoGP Indonesia. Marc Marquez samakan rekor Rossi, akhir dari debat GOAT MotoGP. Tangisan pecah di Motegi. Di tengah sorak-sorai publik Jepang, Marc Marquez mengangkat kembali trofi juara dunia MotoGP untuk ke-7 kalinya. Sebuah momen monumental, bukan hanya karena ia menyamahi rekor Valentino Rossi, tetapi juga karena kisah luar biasa di balik kebangkitannya. Setelah 5 tahun penuh penderitaan akibat cedera dan performa yang merosot, Marquez menutup musim 2025 dengan gelar dunia yang diyakini banyak pihak telah mengakhiri perdebatan panjang soal siapa GOAT atau Greatest of All Time MotoGP sebenarnya. Semua bermula di musim 2020. Saat itu, Marquez berada di puncak karir, 6 gelar MotoGP, gaya balap spektakuler, dan dominasi penuh. Namun sebuah kecelakaan fatal di Jerez mematahkan lengan kanannya. Operasi berulang kali gagal membawa hasil instan. Bahkan beberapa dokter menyarankan pensiun dini. Dunia MotoGP seakan menyaksikan runtuhnya karir seorang legenda. Marquez mengaku sempat terpikir untuk berhenti. Rasa sakit, kehilangan kecepatan, hingga tekanan mentalnya membuatnya berada di titik terendah. Namun ada satu tekad yang tidak pernah padam, kembali menjadi juara dunia. Keputusan terbesar dalam hidupnya lahir pada akhir 2023. Marquez memilih mengakhiri kontrak gemuknya bersama Honda setahun lebih cepat. Sebuah langkah mengejutkan, mengingat Honda adalah rumah yang membesarkan namanya sejak debut 2013. Ia bergabung dengan tim satelit Gresini Ducati bermodalkan MotoGP 23, bukan motor terbaru. Resikonya jelas, jika gagal tampil kompetitif, maka karirnya tamat. Namun bagi Marquez, ini bukan tentang uang atau reputasi. Ia hanya ingin kembali merasakan cinta terhadap balapan. Musim 2024 menjawab keraguan. Marquez kembali meraih kemenangan, tampil konsisten, dan menutup musim di posisi ketiga klasmen. Itu cukup bagi Ducati untuk memberinya kursi di tim pabrikan pada 2025. Disinilah kisah kebangkitan mencapai klimaks. Dominasi itu begitu mutlak, hingga rekan setimnya Francesco Bagnaia, 2 kali juara dunia, secara jujur mengakui Marquez berbalap seolah tanpa rival. Dan di Motegi, di depan markas Honda yang pernah jadi rumahnya, Marquez kembali ke puncak dunia. Air matanya di garis finish menandai berakhirnya 5 tahun penderitaan. Dengan gelar ke-7 di MotoGP, total 9 termasuk kelas bawah, Marquez kini sejajar dengan Valentino Rossi. Keduanya sama-sama mencatat 7 mahkota Premier Class dan total 9 gelar dunia. Perbandingan ini otomatis memunculkan kembali perdebatan lama. Siapa sebenarnya GOAT MotoGP? Rossi dikenal sebagai ikon yang mengangkat popularitas MotoGP ke panggung global. Dengan 115 kemenangan dan karisma luar biasa, ia menjadi wajah olahraga ini. Namun Rossi berhenti menambah gelar sejak 2009. Marquez di sisi lain memiliki cerita berbeda. Ia menorehkan gelar sebagai rookie, menang dengan 2 pabrikan berbeda, Honda dan Ducati, serta comeback setelah cedera yang hampir mengakhiri karirnya. Di usia 32 tahun, ia bukan hanya kompetitif, melainkan dominan. Menilai GOAT lintas era memang rumit. Rossi punya daya tarik publik dan angka kemenangan lebih banyak, namun Marquez punya catatan yang lebih kompleks. Adaptasi di era teknis modern, melawan generasi muda seperti Bagnaia, Alex Marquez dan Acosta, serta kembali ke puncak setelah cedera panjang. Banyak analis menilai keberhasilan musim 2025 ini sebagai bukti bahwa Marquez sudah melampaui Rossi dari sisi kompetitif.
Tidak ada yang pernah kembali dari jurang sedalam itu dan kembali mendominasi. Bahkan lawan-lawannya kini mengakui bahwa Marquez berada di level berbeda. Di tengah euforia rekor, Marquez memilih tetap rendah hati. Yang terpenting adalah terus menambah angka. Tidak peduli berapa banyak, yang penting saya bisa tetap meningkat, ujarnya usai mengunci gelar di Motegi. Pernyataan itu mengimplikasikan tekad bahwa perjalanannya belum selesai. Jika momentum ini berlanjut, rekor demi rekor MotoGP bisa jatuh ke tangannya. Dan pada akhirnya, perdebatan soal siapa GOAT mungkin benar-benar berakhir dengan satu nama, Marc Marquez. Marc Marquez bingung di Motegi, tapi terselamatkan oleh pengalaman. Dalam dunia MotoGP, tidak semua sesi latihan berjalan mulus bagi para pembalap papan atas. Bahkan seorang legenda hidup seperti Marc Marquez pun bisa mengalami momen kebingungan yang membuatnya tampak rapuh di mata penggemar. Hal itulah yang terjadi pada sesi praktis MotoGP Jepang 2025 di sirkuit Twin Ring Motegi, Jumat 26 September 2025. Padahal, banyak yang memperkirakan Marquez akan langsung tampil garang bersama Ducati Lenovo Team sejak menit pertama, mengingat Motegi adalah salah satu trek penuh kenangan bagi dirinya. Namun kenyataan berbicara lain. Marquez butuh waktu hingga detik-detik terakhir untuk sekedar menembus papan atas. Sejak awal sesi berdurasi 60 menit itu, Marquez tampak tidak nyaman dengan desmosedisi GP25 yang biasanya sangat ia kuasai. Percobaan pertama dalam format time attack menghasilkan catatan 1 menit 43,958 detik, waktu yang masih jauh dari cukup untuk masuk ke posisi 10 besar. Kondisi tersebut membuat Marquez segera masuk ke garasi. Ekspresinya serius, matanya sesekali menatap monitor data telemetri sambil berbicara cepat dengan kru chiefnya, Marco Rigamonti. Ducati tampak mencari jawaban instan atas rasa tidak nyaman yang ia keluhkan. Ketika kembali ke lintasan, Marquez berusaha keras menemukan ritme. Upaya itu berbuah manis pada menit-menit akhir. Dengan satu lap impresif, ia mencatat waktu 1,43,360 detik dan langsung melompat ke posisi 3 besar. Sorakan kecil terdengar dari garasi Ducati, tanda bahwa beban sementara berhasil terangkat. Usai sesi, Marquez tidak menutup-nutupi apa yang ia rasakan. Hari ini aneh dan rumit, karena sensasi yang saya rasakan tidak seperti yang saya harapkan, ujarnya lugas. Menurutnya, masalah terbesar justru terjadi di sesi siang hari ketika tim terlalu berambisi mempercepat proses menemukan setup motor. Kami sedikit kebingungan. Kami ingin menemukan perasaan yang tepat terlalu cepat, keinginan kami yang berlebihan justru membawa kami pada kesalahan. Tambah pembalap asal Cervera Spanyol itu. Kalimat tersebut terdengar emosional karena datang dari seorang rider yang dikenal pantang menyerah. Di balik gelar juara dan reputasi sebagai King of Limit, ternyata Marquez juga harus menghadapi hari-hari ketika motor tidak menuruti keinginannya. Sirkuit Motegi memiliki karakter stop and go, di mana pembalap harus berulang kali melakukan pengereman keras lalu melesat dengan akselerasi penuh. Motor dengan tenaga besar seperti Ducati memang diuntungkan di trek lurus, tetapi keseimbangan saat mengerem dan keluar tikungan bisa menjadi tantangan. Marquez dikenal sebagai spesialis pengereman ekstrim, namun ketika sensasi di roda depan tidak sesuai ekspektasi, seluruh gaya balapnya bisa terganggu. Situasi inilah yang membuat Marquez menghabiskan banyak waktu mencoba memahami ban, distribusi beban motor, dan gaya masuk tikungan. Meski kebingungan, pengalaman panjang Marquez menjadi faktor penentu. Alih-alih panik ketika sulit menembus 10 besar, ia memilih tetap tenang dan menunggu momen tepat. Hasilnya, di penghujung sesi, ia berhasil membuktikan bahwa ketenangan dan insting bisa menyelamatkan hari yang nyaris berantakan. Ketenangan dan pengalaman adalah kunci. Jika kami panik, hasilnya mungkin tidak akan seperti ini, kata Marquez sambil tersenyum tipis. Momen Motegi ini menunjukkan bahwa bahkan pembalap legendaris pun masih bisa tersesat dalam mencari setup motor. Namun kemampuan Marquez untuk bangkit di saat kritis membuktikan kualitasnya sebagai juara sejati. Kini, pertanyaan terbesar adalah, apakah kebingungan di hari Jumat akan teratasi pada sesi kualifikasi dan balapan utama? Jika iya, bukan mustahil Marquez akan mengubah awal yang rumit menjadi akhir pekan yang sempurna di negeri yang penuh kenangan baginya. Bos Honda Alberto Puig tak terima jika Marc Marquez kunci gelar dunia di Motegi bersama Ducati. Bayangkan suasana di Motegi, sirkuit yang selama puluhan tahun identik dengan kejayaan Honda.
Ribuan tifosi Jepang memadati tribun dengan penuh harapan. Tetapi bukan pembalap mereka yang mengibarkan bendera kemenangan, melainkan Marc Marquez, mantan ikon Honda yang kini justru berseragam Ducati. Bagi sebagian orang, ini adalah cerita tentang kebangkitan seorang juara. Namun bagi Honda, terutama bos tim Alberto Puig, skenario ini adalah pil pahit yang sulit ditelan. MotoGP 2025 memasuki babak krusial. Marc Marquez bersama Ducati tampil sangat mendominasi sejak awal musim. Konsistensinya dalam memenangi sprint race dan balapan utama membuatnya hanya tinggal selangkah lagi mengunci gelar juara dunia ke-9. Dan ironisnya, langkah terakhir itu bisa saja terjadi di Motegi, rumah besar Honda, tim yang membesarkan namanya dan memberinya 6 gelar dunia MotoGP sebelumnya. Alberto Puig, bos Honda Racing Corporation (HRC), secara terbuka menunjukkan ketidaknyamanannya. Menurutnya, jika Marquez mengunci gelar di Motegi dengan motor Ducati, itu seperti simbol kekalahan telak bagi Honda. Bukan sekedar kehilangan gelar, tetapi juga kehilangan kebanggaan di kandang sendiri. Perlu diingat, hubungan Marquez dan Honda tidak berakhir dengan manis. Cedera panjang, motor yang sulit bersaing, serta perbedaan visi dengan manajemen membuat perceraian mereka penuh drama. Marquez akhirnya memilih hengkang dan bergabung dengan Ducati, sebuah keputusan yang pada awalnya banyak diragukan. Namun justru bersama Ducati, ia kembali menemukan kecepatan dan rasa percaya diri. Kini, hanya dalam musim debutnya, Marquez memecahkan banyak rekor bersama Desmose di CGP. Kemenangan terbanyak, podium terbanyak, hingga dominasi sprint race. Semua capaian itu menjadi kontras menyakitkan bagi Honda yang masih berjuang keras mencari arah dengan proyek motor baru mereka. Motegi bukan sekedar sirkuit biasa. Bagi Honda, Motegi adalah rumah suci, tempat mereka merayakan banyak gelar dunia di masa lalu. Setiap tahun, balapan di Motegi selalu membawa beban emosional tersendiri, baik bagi para pembalap maupun bagi manajemen Honda. Jika Marquez benar-benar mengunci gelar di sini dengan Ducati, maka publik akan langsung menghubungkannya dengan kegagalan Honda membangun motor kompetitif pasca ditinggal Marquez. Situasi ini bisa dianggap sebagai tamparan keras bagi Alberto Puig dan seluruh HRC. Dari sisi teknis, Ducati saat ini berada di level yang hampir sempurna. Desmose di GP25 dikenal memiliki kombinasi luar biasa, mesin bertenaga, aerodinamika agresif, dan perangkat whole shot yang efisien. Tidak hanya itu, Ducati juga punya filosofi pengembangan terbuka dengan data yang dibagikan ke semua pembalapnya. Honda justru berada di situasi sebaliknya. Sejak 2020, mereka kesulitan menemukan arah pengembangan yang konsisten. Marquez sendiri sering mengeluhkan motor yang tidak memberi rasa, alias sulit diprediksi saat menikung. Masalah ini tidak pernah benar-benar selesai, bahkan setelah Marquez pergi. Inilah alasan mengapa Marquez bisa langsung beradaptasi cepat dengan Ducati. Motornya memang ramah pembalap sekaligus kompetitif di semua trek, sedangkan Honda masih terjebak dalam eksperimen tanpa hasil yang signifikan. Jika gelar dunia dikunci Marquez di Motegi, dampaknya bukan hanya soal catatan statistik, tetapi juga psikologis. Para insinyur Honda akan merasa seperti gagal mempertahankan ikon terbesar mereka. Sponsor pun bisa mempertanyakan arah proyek jangka panjang. Bahkan para penggemar di Jepang mungkin akan terbelah. Sebagian tetap mendukung Honda, tapi sebagian lain bisa jadi bersorak untuk Marquez. Bagi Alberto Puig, ini jelas menjadi mimpi buruk, sebab publik bisa menilai bahwa ia gagal mengelola era transisi pasca Marquez. Pada akhirnya sejarah mungkin akan tercatat justru di Motegi. Jika Marquez mengunci gelar di sana, maka itu bukan sekedar kemenangan individu, tetapi juga simbol perubahan peta kekuatan di MotoGP. Ducati semakin kokoh sebagai raja baru, sementara Honda harus menerima kenyataan bahwa mereka tertinggal jauh. Pertanyaan terbesar, apakah Alberto Puig bisa menerima skenario ini dengan lapang dada? Atau justru semakin menyalakan ambisi Honda untuk membangun motor yang benar-benar kompetitif di masa depan? Satu hal yang pasti, drama ini akan membuat GP Motegi 2025 bukan hanya tentang siapa yang tercepat, tetapi juga tentang sejarah, harga diri, dan luka lama yang kembali terbuka. Valentino Rossi sangat panik, Marc Marquez semakin dekat lampaui rekornya di MotoGP. MotoGP San Marino 2025 di sirkuit Misano kembali menghadirkan cerita besar dalam perjalanan sejarah balap motor dunia.
Kali ini, sorotan bukan hanya pada kemenangan Marc Marquez yang berhasil bangkit setelah terjatuh di sprint race, tetapi juga pada catatan sejarah yang semakin mendekatkannya dengan rekor milik legenda MotoGP, Valentino Rossi. Marc Marquez harus menelan pahit setelah gagal finish atau DNF di balapan sprint. Momen itu bahkan sempat disambut sorakan oleh sebagian tifosi pendukung Rossi yang masih menyimpan rivalitas lama antara kedua ikon MotoGP. Namun, Minggu 14 September, semua berubah. Marquez menunjukkan mental baja dengan bangkit di race utama. Dalam pertarungan sengit melawan Marco Bezzecchi, murid langsung dari Rossi, pembalap berjuluk The Baby Alien itu kembali membuktikan mengapa dirinya masih menjadi wajah dominasi MotoGP modern. Kemenangan tersebut menandai kemenangan ke-11 Marquez di musim 2025. Lebih dari sekedar angka, hasil ini juga membuatnya semakin kokoh di puncak klasemen sementara. Dengan gapon yang kian sulit dikejar, hanya masalah waktu sampai Marquez resmi mengunci gelar juara dunia MotoGP musim ini. Yang membuat suasana semakin emosional adalah fakta bahwa gelar ini akan menjadi gelar ke-7 Marquez di kelas utama. Dengan begitu, ia akan berhasil menyamai pencapaian Valentino Rossi, sang legenda Italia yang selama ini dianggap salah satu pembalap terhebat sepanjang masa. Rossi sendiri memiliki 7 gelar di kelas utama, sebuah pencapaian yang sejak lama menjadi tolok ukur kebesaran di MotoGP. Sejak kali terakhir meraih gelar di tahun 2019, Marquez sempat terhambat cedera serius dan performa yang naik turun. Banyak yang mengira era keemasannya telah berakhir, namun musim 2025 menjadi jawaban paling tegas. Marquez tidak hanya kembali, tetapi juga bangkit dengan cara yang menggetarkan. Dengan motor Ducati Desmos edisi yang sangat kompetitif dan semangat pantang menyerah, Marquez mampu mendominasi mayoritas seri musim ini. Selain itu, kemenangan di Misano juga menambah daftar pencapaian pribadi Marquez. Ia kini sudah mengoleksi 125 podium sepanjang karirnya di MotoGP. Angka ini tentu belum mendekati rekor tertinggi yang masih dipegang Rossi dengan 199 podium. Namun, capaian tersebut menjadi sinyal bahwa Marquez terus bergerak mendekat ke rekor lain yang dimiliki sang legenda. Masih ada jarak 74 podium, namun dengan performa dan konsistensi musim ini, hal itu bukan mustahil untuk terkejar di tahun-tahun mendatang. Rivalitas Rossi dan Marquez, meski Rossi sudah pensiun, seakan tetap hidup di hati para penggemar. Kehadiran Marco Bezzecchi, murid Rossi, membuat duel di Misano terasa semakin simbolis. Marquez seperti menghadapi bayangan masa lalu, melawan generasi baru yang lahir dari Akademi VR46. Namun sekali lagi, pengalaman, mental, dan kecerdikan balap Marquez membuat Marquez